Mengaku tak menyesal berselingkuh dengan sang suami dengan alasan sang suami pelit, berbutut kini dirinya ditahan karena menghabisi sang suami. Sulihan, seorang lelaki asal Jawa yang kini memang tinggal di Sumatera, punya usaha dan dirinya hidup dari kebun karet. Dirinya orang Jawa yang tinggal di Sumatera karena turun-temurun orang tuanya setelah melakukan transmigrasi. Bisa dibilang kehidupan Sulihan ini cukup, bahkan lebih untuk keluarganya karena dari kebun karet yang dijalaninya. Ada lelaki yang juga berlebihan cukup kaya, bukan hanya Sulihan. Lelaki tersebut bernama Riyadi Remin, pengusaha pupuk, konsumennya banyak, pelanggannya para petani. Belakangan Riyadi bingung karena dirinya punya rencana yang harus diselesaikan. Saat itu Riyadi mencari teman untuk menyelesaikan misinya. Akhirnya Riyadi pun bertemu dengan Handoko. Riyadi bercerita kepada Handoko menawari pekerjaan untuk menghabisi seorang laki-laki dengan bayaran yang sangat besar. Saat itu Handoko pun setuju, namun Handoko tak mau sendiri hingga akhirnya Handoko pun mengajak temannya bernama Rio. Rencana pun sudah tersusun rapi. Hari itu akhirnya datang di tanggal 27 April 2013. Pada malam hari, Handoko membonceng Rio mengintai seorang laki-laki. Namun nampaknya seorang laki-laki itu tidak datang sendirian dengan motor bersama seorang wanita. Handoko pun mencegat motor pria tersebut dan menarik pria tersebut ke kebun karet yang sepi, langsung mendor pria tersebut. Namun saat itu sang pria yang mencoba melawan kalah oleh Handoko yang memang tenaganya lebih besar. Saat Handoko dengan Rio melakukan aksinya, sang wanita kabur mencerit mencari bantuan. Rio dan Handoko pun kabur, bahkan tak lupa membawa motor pria tersebut agar terlihat seperti pencarian motor. Wanita yang berhasil kabur bernama Puji meminta bantuan kepada warga dan menyebutkan berteriak kalau sang suami tidur seseorang, motornya diambil oleh pria tak dikenal. Warga yang mendengar teriakan Puji langsung berbondong-bondong membantu Puji dan sebagian langsung mengabari pihak kepolisian. Lapor kepada pihak kepolisian ada pembegalan menurut para warga. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP dan menemukan Sulihan, suami dari Puji, sudah tak bernyawa, membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun mencari barang bukti di TKP dan juga interogasi Puji, saksi utama satu-satunya, istri dari Sulihan sang korban. Menurut Puji, dirinya dengan sang suami Sulihan baru saja dari undangan, namun saat hendak pulang diikuti oleh dua orang yang ternyata membegal sang suami dan membawa motor sang suami hingga menyakiti sang suami hingga tak bernyawa. Polisi terus bekerja keras mencari pelaku hingga akhirnya dapat satu nama yang ternyata residivis bernama Handoko. Tak lama Handoko pun diamankan pihak kepolisian. Saat diamankan, Handoko mencoba kabur namun berhasil didor pihak kepolisian. Saat diinterogasi, Handoko menyebutkan dirinya memang mengambil motor korban, namun masalahnya Handoko mengakui ini semua adalah suruhan. Ada orang yang menyuruh, ternyata yang menyuruh adalah Puji sendiri, istri dari sang korban, dan juga Riyadi, selingkuhan dari Puji. Akhirnya dengan semua penelitian yang ada dan terbukti Puji ada berselingkuh dengan Riyadi dan pelakunya adalah Puji dan Riyadi, pihak kepolisian mengamankan dan menangkap Puji dan juga Riyadi selingkuhannya. Penangkapan Puji bahkan banyak yang membuat geger, tak menyangka. Memang tahu kalau Puji selingkuh, namun tak menyangka Puji bisa melakukan ini kepada suaminya sendiri. Puji yang tak bisa mengelak bahkan tak membantah kalau semua ini dilakukan karena dirinya ingin menikah dengan Riyadi, selingkuhannya sendiri. Namun selama ini meminta cerai kepada Sulihan, Sulihan tak memberikan surat cerai itu. Puji secara terang-terangan bahkan mengakui dirinya berhubungan dengan Riyadi atau selingkuh dengan Riyadi sudah berlangsung lama, berlangsung 2 tahun. Ingin segera menikah dengan Riyadi, bukan kali ini saja dirinya mencoba menghabisi Sulihan sang suami. Namun sebelumnya sempat ingin mencoba dengan racun dan memasukkan racun tersebut ke obat Sulihan. Bukan tanpa alasan, Sulihan sendiri mengkonsumsi obat ginjal karena dirinya memang sudah sakit-sakitan. Rencana dengan racun pun tak berhasil hingga akhirnya Puji meminta bantuan kepada sang selingkuhan Riyadi untuk mencarikan orang yang bisa menghabisi sang suami. Demi membantu Puji sang selingkuhan, akhirnya Riyadi pun mencari orang dan bertemu dengan Handoko yang juga Rio membantu dirinya melakukan kejahatan ini. Para tetangga dan keluarga dari Sulihan pun tahu kalau Puji berselingkuh dengan Riyadi. Namun saat itu tak ada yang menyangka kalau Puji bisa melakukan menghabisi Sulihan demi untuk menikah dengan Riyadi.
Saat Puji mengungkapkan kalau sang suami Sulihan pelit sehingga membuat dirinya berselingkuh dengan Riyadi yang loyal, bahkan memberikannya usaha, keluarga membantahnya. Menurut keluarga Sulihan, bukan tanpa alasan Sulihan pelit kepada Puji. Namun, setelah Puji ketahuan selingkuh, Sulihan bertahan demi keluarganya. Sulihan pun tetap menafkahi Puji, namun tak memberikan uang berlebih kepada Puji, karena Puji tak merawat anak semata wayang yang lebih dirawat oleh Sulihan. Dalam persidangan, para tersangka nampaknya mulai paling tak suka satu sama lain sehingga menyudutkan satu sama lain. Salah satunya Handoko yang sakit hati kepada Puji dan Riyadi. Di awal dijanjikan uang, bahkan dijanjikan tanah berhektar, namun kenyataannya pasca menghabisi Sulihan, Handoko hanya mendapatkan uang 1 juta dan motor bekas. Di pengadilan, keempat tersangka dinyatakan bersalah dan dihukum dengan porsinya masing-masing. Puji dan Riyadi sebagai otak pembunuhan dihukum lebih lama daripada Handoko dan juga Rio. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Terima kasih udah nonton video aku, ditunggu video kasus-kasus selanjutnya.